Benar ya Tuhan, kasih-Mu tak berakhir sampai akhir zaman. Karena Engkaulah Allah yang mengawali segala sesuatu. Dan Engkaulah Allah yang tidak pernah berakhir. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Ketika kami mengenal Allah yang hidup, Allah yang kekal, kami mempunyai pengharapan yang kekal. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun banyak gelombang yang harus kami lalui, tetapi kami boleh tenang menjalani gelombang karena berjalan bersama dengan Tuhan dan ada tujuan yang kekal. Kami bersyukur hari ini Engkau melayakkan kami dapat beribadah bersama, menyembah Allah kami, dan rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, supaya lewat firman yang diperdengarkan bagi kami mengerti isi hati-Mu. Kami tahu apa harapan Tuhan bagi diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati kami, supaya pikiran kami tidak mengembara, tetapi fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat genap, kita ayat ganjil. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Tema khotbah kita hari ini, mujizat.
Saudara-saudara, sering sekali manusia mengejar mujizat, mencari mujizat. Mujizat apa yang dicari dan dikejar itu sehubungan dengan jasmani, sehubungan dengan tubuh. Mujizat yang diharapkan itu biasanya bagaimana yang sakit menjadi sehat. Bagaimana yang tidak mendapat rezeki, mendapat rezeki. Yang tidak ada keturunan, mendapat keturunan. Inilah mujizat yang sering diharapkan oleh manusia pada umumnya. Tetapi apakah hal yang seperti itu yang Tuhan harapkan? Apa harapan Tuhan melalui mujizat yang dia kerjakan? Memang selama Tuhan Yesus di bumi, banyak sekali mujizat yang dia lakukan. Tetapi tujuan dari mujizat itu tentu beda dari tujuan manusia. Tujuan Allah membuat mujizat dengan tujuan manusia mengharapkan mujizat pasti beda. Maka kita melihat, memperhatikan, kapankah mereka ini berbicara? Ini sesudah murid-murid pulang. Ketika mereka pulang dari perjalanan mengabarkan Injil, waktu Yesus menyuruh mereka berdua-dua, tidak sendiri-sendiri ya. Berdua-dua pergi mengabarkan Injil, lalu sesudah mereka pulang dari pekabaran Injil, inilah yang terjadi. Ketika mereka mengabarkan Injil, dia lapor kepada Tuhan Yesus dari ayat 30 ya. Dia laporkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ajarkan. Tapi sebelum mereka melapor ini, waktu Yesus pergi, waktu murid Yesus pergi, Tuhan Yesus larang. Waktu itu membawa apa? Kita harus ingat ya. Mari kita lihat gambar kita sebelumnya ketika Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Apa larangan waktu itu kepada murid-murid? Jangan membawa, ya ini roti, uang, baju. Ini kebutuhan pokok. Ketika Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua mengabarkan Injil, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus nasihati, jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan bawa baju. Mengapa? Bukan itu tujuanmu. Bukan itu yang perlu kamu pusingkan. Tetapi fokusmu adalah memberitakan kerajaan Allah. Fokus pemberitaanmu adalah tentang kerajaan Allah. Bukan tentang makan, minum, pakai. Itu bukan bagianmu. Jangan bawa. Itu yang pertama. Kedua, supaya kamu menyadari, kamu percaya walaupun kamu tidak sediakan, apakah Allah tidak mampu mencukupkan. Itu yang Tuhan mau capai. Ketika saya larang kamu bawa semua kebutuhan pokokmu, apakah Allah tidak bekerja? Apakah Allah tidak berkuasa mencukupkannya? Lalu ketika mereka pulang kembali, berarti cukup ya. Walaupun nggak bawa roti, bawa uang, dan bawa baju, mereka kembali pulang dengan sehat, segar. Berarti mereka cukup makan, cukup uang, cukup pakaian. Maka mereka bisa bekerja. Sekarang laporan. Sesudah bekerja, sesudah melayani, laporan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sudah kami ajarkan. Ini yang sudah kami kerjakan. Lalu sesudah murid-murid, para rasul, PI, maka begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Ini namanya tim. Tim murid bekerja, maka sekarang dengan pelayanan-pelayanan mereka akhirnya bertambah orang banyak datang. Sampai makan pun mereka tidak sempat. Ini artinya apa? Semakin banyak orang datang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Akhirnya sampai makan pun tidak sempat. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Karena sudah terlalu lelah. Mengajar terus-menerus. Orang banyak datang dan pergi. Lalu dia katakan, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Supaya kita bisa istirahat sejenak. Berhenti sebentar. Kita udah lelah sekali gitu ya. Waktu mereka pergi bersama-sama menyeberangi ya, di saat perjalanan Yesus sering sekali mereka menyeberangi danau ya. Jadi waktu mereka menyeberang,
ada orang melihat. Ada orang, tadi tujuannya menyendiri. Tujuannya ke tempat sepi, supaya tidak dilihat orang. Ternyata ada yang melihat. Ada yang melihat mereka pergi, lalu mereka juga datang. Orang banyak datang dengan melalui jalan darat. Kalau jalan darat rupanya lebih cepat daripada jalan air ya. Air itu lebih lama. Jadi orang banyak dari jalan darat mendahului Tuhan Yesus. Akhirnya begitu mereka mendarat, orang banyak sudah berkumpul menanti. Tadi tujuannya mau berhenti, mau istirahat, malah sekarang ramai orang menanti. Ya, waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak, apa yang ada di dalam hatinya? Mari kita perhatikan. Apa tadi yang ada di dalam hati Yesus? Ayat 34, kita baca bersama-sama. 2 ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Belas kasihan muncul. Walaupun tubuh lelah, walaupun keinginan mau beristirahat, tapi melihat orang banyak seperti domba yang tidak mempunyai gembala, muncul belas kasihan. Ketika Yesus berbelas kasihan, apa yang dia kerjakan? Dia bukan memberi mereka roti. Dia bukan memberi mereka uang. Tetapi yang dia berikan adalah pengajaran. Yang diperlukan oleh seluruh manusia adalah pengajaran. Pengajaran tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tentang Injil yang menyelamatkan. Itu yang diperlukan. Sehingga Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berarti Yesus nggak jadi istirahat. Ya. Dia mau menyendiri ke tempat sepi, malah dikejar orang banyak. Tapi muncul belas kasihan. Dia tetap mengajar, saudara. Kemanapun Yesus berjalan, dia terus mengajar. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dia pemilik segalanya. Tetapi bukan segalanya yang dia tawarkan kepada manusia. Namun yang dia tawarkan adalah ajaran. Ajaran yang diperlukan oleh seluruh manusia. Ajaran tentang Allah. Ajaran tentang Injil yang bisa menyelamatkan. Maka Yesus ajarkan tentang itu. Tapi di tengah-tengah dia mengajar akhirnya sampai petang. Sampai sore. Ketika sampai sore ada yang gelisah. Siapa yang gelisah di sini? Waktu Yesus mengajar sampai sore ada gelisah. Yang dia gelisahkan apa? Makanan perut. Yang diajarkan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang kebutuhan rohani. Tetapi para rasul, para murid mulai khawatirkan tentang perut. Apa yang dikatakan murid kepada Yesus? Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Bukankah mereka tadi tidak bawa apa-apa, tapi mereka bisa makan? Namun justru pengalaman itu yang sudah mereka alami belum lulus. Pengalaman sekali masih gagal. Mereka sudah mengalami perjalanan pekabaran Injil yang disertai oleh Allah. Mereka tidak kekurangan. Bukankah Yesus ada bersama mereka di tempat yang gelap sekalipun? Tapi para murid belum lulus waktu itu, saudara. Pengalaman yang lalu itu berlalu, baru lapor. Barusan dia lapor, ini yang kami kerjakan Tuhan, ini yang kami alami Tuhan, ini terjadi. Tapi sekarang sudah malam Tuhan. Bagaimana nanti mereka ini makan? Masalah makan lagi ya. Ya, ini masalah makan ya. Ini orang banyak tadi ya. Orang banyak sudah berkumpul di sini menanti. Dia baru tiba.
Dia baru tiba, orang banyak udah duluan tiba di situ. Semua berkumpul. Tetapi waktu Yesus mengajar, dia tidak memikirkan makan jasmani. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus adalah makanan rohani mereka. Siapa di antara kita yang sering sekali khawatir tentang makanan jasmani? Tuhan Yesus tidak pernah mengkhawatirkan. Tetapi rasul-rasulnya yang dekat dengan dia pun khawatir. Jangan-jangan kita pun yang setia beribadah khawatir. Ya, yang nggak beribadah nggak khawatir gitu ya. Yang rajin beribadah justru khawatir. Kita terlalu banyak ibadah, kapan lagi cari makan? Nanti makannya bagaimana gitu ya? Kurang makan. Padahal Tuhan Yesus sudah berbuat. Sudah buktikan ketika mereka tidak bawa apa-apa, mereka tidak kekurangan. Tuhan berkuasa mencukupkan. Tapi di sini muncul murid-murid yang dengan rasa khawatir datang kepada Yesus. Suruh mereka pergi. Cari makan sendiri. Ya, tapi Yesus katakan kepada muridnya apa? Ayat 237 kita baca bersama. 2 ya. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Uang kami tak ada. Lalu kami lagi yang pergi. Tadi guru suruh kami istirahat, sekarang suruh kerja lagi, gitu ya. Seolah-olah muridnya komplain. Masa kami lagi yang pikirkan makan mereka? Kami sudah lelah Tuhan, gitu ya. Sudah capek mau istirahat tadi. Mengapa kami lagi yang beli makanan untuk mereka? Dan seandainya pun kami beli, uang kami dari mana? Harus beli berapa harganya ini? 200 dinar. Itu uang yang sangat mahal. Murid-murid gak punya uang. Jadi mereka mulai pusing. Mereka mulai khawatir. Bagaimana memberi makan orang sebanyak ini. Gitu ya. Tetapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa ada Yesus di tengah mereka. Yang mereka lihat apa? Orang banyak yang butuh makan. Uang yang tidak ada. Roti pun tidak ada. Tempat sepi. Wah, jadi ini adalah berfokus kepada keterbatasan diri. Sering sekali manusia, mengapa ribet? Mengapa pusing? Mengapa khawatir? Karena fokus perhatiannya adalah keterbatasannya. Tidak melihat Allah yang berkuasa, tetapi melihat kepada keterbatasan diri sendiri. Siapa sih di antara kita yang tidak terbatas? Siapa yang hebat? Angkat tangannya. Mana ada yang hebat? Rasul aja terbatas. Apalagi kita. Semua kita terbatas. Maka kita membutuhkan yang berkuasa. Hadir di tengah-tengah keterbatasan kita. Yang tidak ada batasnya adalah Kristus. Kita punya banyak keterbatasan. Lewat keterbatasan kita, kita membutuhkan kehadiran Sang Mesias. Kita membutuhkan kehadiran Allah yang tidak ada batasnya, yang berkuasa. Lalu Tuhan mau mendidik murid ini. Karena mereka belum lulus, jadi dia mau mendidik mereka. Dengan cara apa? Berapa yang ada padamu? Coba lihat dulu, periksa dulu roti berapa yang ada, silakan. Lalu diperiksa, ditemukan rupanya ada 5 roti. Ya, ini 5 roti dan hanya 2 ikan kecil, bukan ikan paus ya. Banyak orang kalau mengadakan mujizat 5 roti, 2 ikan, kenyang 5.000, mungkin ikannya ikan paus dan bukan. Bagaimana anak-anak bisa bawa ikan paus? Kan nggak sanggup dia ya. Itu yang ditemukan itu pada anak-anak. Anak-anak kan biasa lapar gitu ya. Jadi ada bontotnya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tentu kecil. Ya, roti kecil, ikan juga kecil. Namun, itu yang diminta oleh Tuhan Yesus dari murid-murid. Mengapa? Mengapa dari murid-murid disuruh? Coba periksa. Ada apa? Ada berapa yang ada padamu? Lalu diperiksa, ditemukan 5 roti, lalu 2 ikan. Supaya mereka praktek.
Supaya para rasul yang belum lulus ini praktek langsung. Lihat kuasaku. Di dalam menjadikan 5 roti 2 ikan bisa nggak kenyang semuanya ini. Kamu perhatikan. Jadi maksudnya bukan supaya masalah selesai. Bukan. Supaya mendidik orang yang tidak percaya ini. Yang paling sulit adalah membuat orang percaya. Yang paling dekat dengan dia adalah rasul-rasul. Yang belum sampai kepada melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Maka dia minta dari yang 5 roti 2 ikan. Dia menengadah ke atas, mengucap syukur, lalu memberikan kepada rasul. Rasul suruh mereka kumpul berkelompok-kelompok, lalu bagikan. Ya lalu rasul kan melihat sendiri ya. Waktu dia suruh orang banyak berkelompok-kelompok, lalu dia bagi-bagi. Kok nggak habis-habis? Ya, udah dibagi ke sini, udah kenyang semua. Belum habis juga. Dibagi belum habis. Sampai akhirnya apa yang terjadi? 5.000 itu hanya laki-laki. Biasanya kalau orang Yahudi itu perempuan nggak dihitung, sama kayak orang Batak. Orang Batak pun biasanya yang dihitung itu adalah laki-laki. Ya, penerus marga katanya. Jadi 5.000 laki-laki dihitung, kalau begitu perempuan berapa lagi? Anak-anak berapa lagi? Berarti kemungkinan kita kali 5.000 aja lah semua. 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, 5.000 anak-anak. 15.000. 5 roti bayangkan. 2 ikan. Bisa kenyang semuanya. Lalu sesudah mereka kenyang, Tuhan suruh lagi murid-murid. Nah, ini murid yang terus disuruh. Karena dia mau dijangkau. Murid ini mau dijangkau oleh Tuhan Yesus, maka dia suruh kerja. Waktu kerja itu praktek. Ya, maka suruh kerja. Kumpulkan. Semua makanan yang sisa dikumpul. Lalu jumlah yang sisa lebih banyak dari awalnya, saudara. Awal hanya 5 dan 2 roti. Akhir jadi 12 bakul penuh. Ini menjadi pertanyaan besar. Dari 5 kok sisa 12 ya? Dari mana rumus matematikanya? Kok bisa? Inilah artinya bahwa Allah tidak bisa dimatematikkan. Allah itu bukan ilmu pasti. Ya, pasti dipastikan 2 tambah 2, 4 ya. Bukan. Tetapi Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia yang terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Seringkali kita membatasi kuasa Allah dengan keterbatasan kita. Karena kita terbatas, maka kita buat Allah itu pun terbatas sesuai dengan keterbatasan pikiran kita. Sengaja Tuhan buat sisanya 12 bakul. Mengapa? Supaya 1 bakul rasulnya bawa pulang. Kalau tadi hanya 5 kan nggak cukup ya. Jadi 12 itu kan rasul ada 12. Jadi 1 rasul 1 bakul. Biar lama diingatnya. Oh tadi 5 roti, ini kok 1 bakul kebawa pulang ya. 1 bakul 1 orang. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga untuk para rasul. Waktu mereka tenteng rotinya kan itu diingatkan dia. Kok kamu nggak percaya ya? Dulu udah punya pengalaman. Nggak bawa apa-apa juga kamu diberkati Tuhan. Nggak kekurangan. Sekarang kok kamu nggak percaya? Lihat ini 1 bakul, 1 bakul. Jadi sampai rumah dia ingat terus ya. Kok kamu tidak percaya? Ya, bukankah kita juga demikian? Banyak sebenarnya berkat Tuhan yang sudah nyata kita alami. Tapi begitu ada persoalan, begitu ada masalah, kita membatasi kuasa Allah. Siapa yang belum pernah mengalami kuasa Allah dalam hidupnya selama dia hidup? Angkat tangan. Gak ada tangannya yang terangkat. Semua punya tangan, tapi gak ada yang angkat tangan. Berarti semua sudah mengalami kuasa Allah. Ketika kita sudah mengalami kuasa Allah, waktu menghadapi masalah baru, kita lupa. Lupa kuasa yang sudah kita alami. Membuat kita membatasi kuasa Allah. Demikian yang terjadi pada diri
para rasul. Sehingga sengaja dibuat Tuhan sisanya 12 bakul supaya masing-masing membawa tentengan satu bakul, ya. Satu bakul, satu rasul bawa pulang. Bu, jadi apa maksud daripada mujizat ini? Tema kita kan mujizat, ya. Mujizat itu bukan supaya orang banyak ini kenyang, bukan. Tetapi mujizat tadi, Tuhan bertujuan mendidik, mengajar, membuka pikiran para rasul bahwa ada Allah yang berkuasa di tengah-tengahmu. Itu mujizat paling besar. Mujizat terbesar adalah ketika mata kita, mata rohani kita terbuka melihat siapa Allah. Itu merupakan mujizat. Karena tidak semua orang mengenal Allah. Allah yang maha kuasa. Seringkali kita membatasi Allah. Kita merasa Allah itu seperti pola pikir kita. Kita membuat Allah itu seperti keterbatasan kita. Kita membatasi kuasanya. Berarti kita belum mengenal dia dengan jelas, dengan benar. Sama seperti rasul-rasul. Rasul belum jelas mengenal siapa Yesus ini. Maka Tuhan sengaja membuat mujizat. Dari 5 roti, 2 ikan, kenyang 5.000 laki-laki. Dan sisa 12 bakul. Supaya mata rohani para rasul terbuka untuk melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang tidak terbatas. Yang tidak dibatasi oleh persoalan kita. Oleh keterbatasan diri kita. Dia matanya tertuju kepada apa? Rasul tertuju kepada 5 roti, 2 ikan. Rasul tertuju kepada uang. Karena mereka tidak punya uang. Rasul tertuju kepada orang banyak. Bagaimana memberi mereka sebanyak ini? Ini semuanya masalah. Ketika mata para rasul tertuju kepada masalah, kepada keterbatasan diri mereka sendiri, mereka ada rasa khawatir. Mereka ragu. Tetapi ketika melihat kuasa Allah, maka mereka akan percaya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Yang tidak bisa terjadi ketika Allah hadir. Nah sekarang coba tanya di sebelah saudara. Matanya selama ini tertuju kemana? Apakah kepada keterbatasan diri sendiri? Atau kepada kuasa Allah yang tidak terbatas itu? Silakan tanya di sebelahnya, matamu melihat apa? Melihat Tuhan atau melihat keterbatasanmu? Ya. Apakah kita sering sekali melihat diri kita? Keterbatasan kita. Bukan melihat Allah yang berkuasa, yang sanggup, yang memberikan jalan keluar dari semua keterbatasan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mengerti dari mujizat ini? Allah mengharapkan bukan untuk perkara jasmani. Mujizat 5 roti 2 ikan kenyang 5.000 orang. Bukan untuk perut. Tetapi untuk mendidik para rasulnya. Melihat ada Yesus yang berkuasa di tengah-tengah mereka. Agar matanya tertuju kepada Yesus. Bukan kepada kesulitan. Bukan pada keterbatasan. Hanya 5 roti 2 ikan. Sering mata kita melihat keterbatasan. Sehingga kita meragukan kuasa Allah. Jadi sebutkan kepada sebelahnya, mari lihat Allah yang berkuasa. Bukan melihat keterbatasan diri sendiri. Jadi pulang-pulang nanti kita mengerti, banyak keterbatasan saya, tapi bukan di situ. Bukan mata saya tertuju kepada keterbatasan. Tapi kepada Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara. Yang berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi yang tersulit adalah bagaimana mata hati manusia
bisa mengenal Allah dengan benar. Itu paling susah. Kalau memberi makan itu gampang bagi Tuhan. Kenapa dia larang bawa makanan, bawa roti, bawa baju dan uang? Karena itu perkara kecil di hadapan Tuhan. Perkara sulit adalah membuat hati seseorang berbalik kepada dia. Membuat hati seseorang mengasihi dia. Itu yang paling sulit. Mengenal Allah dengan benar, itulah yang tersulit, saudara. Sudah berapa lama firman yang kita dengar ini? Sudah berapa banyak kita hafal? Mengapa hati terus keras? Mengapa hati terus tidak jelas mengenal dia? Itu yang paling sulit. Maka untuk membuat hati yang keras bisa lembut. Hati mata hati yang buta bisa dicelikkan. Hati yang keras tadi dilembutkan. Allah harus terjun. Allah harus datang ke bumi. Menjelma menjadi manusia. Supaya lewat penjelmaannya hati kita bisa diluluhkan. Dilembutkan. Diterangi. Sehingga kita mengerti ada Allah yang kasih. Rela datang ke tengah-tengah kami. Rela menderita. Rela mati. Untuk menyelamatkan jiwa kami. Berarti saudara, itu yang termahal. Bukan makan minum pakai. Kalau makan minum pakai dari sorga pun bisa diturunkannya. Gak perlu dia datang ke bumi. Tidak perlu dia menjelma. Dari sorga bisa turun manna. Dari sorga bisa turun segala berkat. Tetapi membuka hati yang keras ini harus lewat penjelmaan. Maka ketika kita mengenal Yesus adalah Allah yang berkuasa. Allah sumber segala-galanya. Allah yang menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan dia. Itu mujizat terbesar. Mujizat terbesar ketika hati seseorang berbalik kepada Allah. Percaya kepada Allah bahwa Yesus itulah Allah. Ketika murid-murid percaya Yesus Allah yang berkuasa, maka mujizat tercapai tujuannya. Kalau hanya makan, minum, pakai itu tidak akan mencapai tujuan. Bukan itu tujuan Tuhan. Jadi saudara-saudara, walaupun kita tiap hari diberkati secara materi, diberkati makan, minum, pakai, diberkati jasmani, kalau rohani kita belum terbuka, dan belum mengenal Yesus itu Tuhan yang berkuasa, berarti mujizat terbesar belum terjadi dalam hidup kita. Berarti tujuan Allah membuat mujizat belum tercapai di dalam diri kita. Karena tujuannya mengadakan mujizat bukan untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk mengenyangkan rohani kita. Jadi walaupun murid-murid tidak jadi istirahat secara fisik, secara tubuh, tetapi lewat pengenalannya akan siapa Yesus, itu istirahat secara batin. Itu istirahat secara rohani, saudara. Jiwanya segar ketika kenal Yesus. Walaupun lelah tubuh, kalau tambah pengenalan kita akan Yesus, segar jiwa kita. Benar yang sudah mengalaminya. Nggak tahu bagi yang belum mengalaminya. Kalau belum mengalami kan nggak mungkin dia bilang ya. Belum mengalami. Bagi yang mengalami, sesudah kita mengenal dan ditambahkan lagi pengenalan kita, jiwa kita semakin disegarkan. Walaupun fisik ini, tubuh kita lelah, capek. Tapi dengan bertambahnya pengenalan kita akan Allah, sukacita semakin melimpah. Bagi saudara-saudara yang sudah pergi berdua-dua mengabarkan Injil, pasti sudah mengalaminya. Tapi bagi saudara yang masih pergi sendiri-sendiri ke usaha masing-masing, pasti belum mengalaminya. Ya, masih sendiri-sendiri dia ke usaha masing-masing. Bukan berdua-dua memikirkan jiwa, bagaimana rohani orang terbuka mengenal Allah. Tambah pun berkat materi kita, jiwa kita nggak akan semakin segar. Tidak, malah
Kalau kita hanya sendiri-sendiri aja memikirkan materi demi materi, berkat demi berkat, maka jiwa kita semakin lama semakin gersang. Tapi pengenalan demi pengenalan yang akan ditambahkan akan siapa Yesus, jiwa kita semakin hari semakin segar, semakin bersuka cita. Maka orang yang mengasihi Tuhan gak akan pernah kekeringan. Gak akan pernah kekeringan. Tapi orang yang mulai mempersalahkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, pasti jiwanya kekeringan. Bukan tubuhnya kekeringan. Tubuhnya makin gemuk, jiwanya kering. Ya, karena makannya banyak, rohaninya tidak makan-makan. Sehingga di luar gemuk, di dalam kurus. Ya, nggak sebanding ya. Kalau di luar gemuk, di dalam kurus tumbang. Tapi kalau di dalam dia gemuk, dia seger ya. Seger dia. Jadi yang mana yang paling utama? Tubuh, perut makin besar atau rohani makin segar? Iya, walaupun kita nggak gemuk secara fisik ya. Ya, jadi bukan karena saya nggak gemuk saya bilang begitu, bukan. Bukan karena itu. Tapi memang ini terbukti. Ketika Yesus di bumi pun, dia sudah buktikan. Dia sudah nyatakan kepada rasul. Walaupun tadi mau pergi istirahat, tapi ketika orang banyak menantikan dia tetap mengajar. Karena tubuh lelah, jiwa segar, itulah yang paling diperlukan oleh seluruh manusia. Jadi bagaimana jiwa saudara bisa segar? Ketika mengenal siapa Yesus. Mujizat itu terjadi tujuannya supaya kita mengenal dia. Bukan supaya kenyang perut, pulang aman. Datang lagi sama Yesus, kenyang perut, pulang ngantuk. Bukan ya. Tapi bagaimana lewat semua mujizat, berkat yang Tuhan berikan. Membuka mata rohani kita bahwa Allah itu berkuasa. Saya perlu berbalik kepadanya. Saya perlu bertambah mengenal dia. Supaya lewat bertambah pengenalan aku bisa mengasihi dia. Karena orang yang mengasihi dialah yang jiwanya segar. Dipuaskan oleh Tuhan. Bumi hanya persiapan. Bumi ini adalah tempat persiapan. Mempersiapkan diri. Bagaimana supaya selama aku di bumi, aku mengenal Tuhan. Dan sesudah aku mengenal Tuhan, aku mentaati mengasihi dia. Dan sesudah itu aku pulang kembali kepadanya. Hanya itu hidup. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah sementara. Ya, kita nyanyikan ya. Siapa yang tahu lagunya, kita kuatkan. Yang belum tahu ikut-ikut. 2, 3, ya. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi harus itu yang menjadi pedoman kita.
hidup kesempatan, pakaikan waktu, pakaikan kesempatan yang ada, supaya waktu yang singkat ini tidak percuma dengan sia-sia. Tetapi aku bisa mengenal dia, karena lewat pengenalanku lah aku bisa berbalik sepenuhnya kepadanya untuk mengasihi dia, supaya mujizat itu tujuannya tercapai di dalam diri kita. Tujuan mujizat itu supaya kita mengenal siapa pembuat mujizat. Bukan supaya kita mengalami mujizat. Banyak pengalaman yang sudah dialami, kalau tidak kenal si pembuat mujizat, berarti tujuan mujizat tidak tercapai. Banyak orang sudah sembuh. Oh, hore, hore, haleluya, puji Tuhan. Aku sudah sembuh. Tapi si pembuat mujizat tidak hadir di dalam hidup kita. Dosa jalan terus. Bukan itu tujuan. Tapi bagaimana supaya Allah yang membuat mujizat bisa hadir di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga tujuan Allah tercapai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Engkau mengadakan mujizat, menjadikan 5 roti 2 ikan, kenyang 5.000 orang. Bahkan ada sisa 12 bakul untuk mendidik rasul-rasul, bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai. Ketika mereka melihat ada Yesus di tengah-tengah mereka. Yang paling penting, pengenalan mereka akan Engkau. Kuasa-Mu tidak terbatas. Supaya mata mereka tidak melihat kepada keterbatasan diri sendiri. Tapi melihat kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Demikian juga dengan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mata kami tertuju kepada Allah yang berkuasa, bukan kepada diri sendiri, masalah pribadi, tetapi kepadamu. Karena itulah mujizat terbesar ketika kami mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.